Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat dalam menjalani belajar dari rumah saja. Hari ini kita akan belajar mengenai prisma dan limas. Yuk kita ikuti bersama. Anak-anak, adakah di antara kalian yang ingin pergi ke Mesir dan melihat bangunan berikut? Atau adakah di antara kalian yang pernah pergi camping dan tidur di sini? Piramid dan tenda merupakan dua benda atau dua bangunan yang ada di sekitar kita yang berbentuk limas dan prisma. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah prisma. Prisma mirip dengan kubus dan balok yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, hanya saja bedanya di alas dan tutupnya. Prisma, alas dan tutupnya bisa berbentuk bangun datar bersudut apapun. Sehingga ciri dan sifatnya pun berbeda-beda tergantung pada bentuk alas atau tutupnya. Misalnya, untuk prisma segitiga berarti dia mempunyai sisi sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk titik sudutnya berarti dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik sudut. Dan rusuknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Untuk prisma dengan tutup dan alas berbentuk bangun datar yang lain, anak-anak harus bisa menyesuaikan ya. Lalu, bagaimana cara kita mencari volume prisma? Untuk rumus umum volume prisma adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah rumus luas alasnya. Rumus luas alas bisa berubah-ubah menyesuaikan bentuk tutup atau alasnya. Misalnya, untuk prisma segitiga, rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka volumenya berubah menjadi setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Begitu pula untuk prisma dengan alas, jajar genjang, trapesium, dan sebagainya. Anak-anak harus bisa mencari rumus volumenya sendiri. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah prisma dengan alas berbentuk segitiga, berapa volumenya? Kita masukkan ke dalam rumus umum dulu. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kita ubah menjadi luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi segitiga, berarti dikali lagi dengan tinggi prisma. Kita masukkan angkanya setengah kali 4 dikali 3 dikali 7. 4 kita bagi dengan 2, jadi tinggal 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya adalah 42 cm kubik. Kita lanjutkan untuk bangun ruang yang kedua, yaitu limas. Limas berbeda dengan prisma. Limas ini ciri khususnya adalah dia mempunyai satu titik puncak atau titik sudut di atas, di bagian atasnya. Dan alasnya pun bisa berbeda-beda seperti prisma tadi. Alasnya bisa berbentuk segi 4, bisa berbentuk segi 3, bisa berbentuk jajar genjang, dan bangun datar bersudut lainnya. Nah, karena bentuk alasnya yang berbeda-beda, maka ciri-cirinya pun berbeda-beda. Misalnya, untuk limas segi 4, maka dia mempunyai sisi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Untuk titik sudutnya, dia mempunyai titik sudut sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk rusuknya, dia mempunyai rusuk sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk ciri-ciri limas yang lain, kita harus menyesuaikan bentuk alasnya ya. Lalu, bagaimana dengan volumenya?
Rumus volume limas pada umumnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan prisma tadi, yang perlu anak-anak perhatikan di sini adalah rumus luas alasnya. Karena alasnya tadi bisa berbeda-beda ya, jadi luas alasnya pun rumusnya harus disesuaikan dengan bentuknya. Misalnya, untuk limas dengan alas persegi panjang, rumusnya berubah menjadi Dan untuk rumus volume limas yang lain, kita juga harus menyesuaikan dengan bentuk alasnya ya. Kita ke contoh soal. Limas dengan alas persegi panjang, tingginya 12, panjang alas 15, lebarnya 9, berapa volumenya? Kita masukkan ke rumus awal dulu, sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya karena persegi panjang berubah menjadi sepertiga dikali panjang dikali lebar dikali dengan tinggi limas. Kita masukkan angkanya, sepertiga dikali 15 dikali 9 dikali dengan 12. 15-nya mau Bu Asin bagi dengan 3 menjadi 5. Maka hasilnya adalah 540 cm3. Selesai. Dan ini adalah latihan soal untuk anak-anak. Soal yang pertama adalah menghitung volume dari prisma A dan prisma B. Seperti yang kita lihat, keduanya beralaskan segitiga siku-siku. Sudah ada ukurannya, jadi anak-anak tinggal mengerjakan di buku tugas ya. Silahkan soalnya di screenshot. Untuk soal nomor 2 adalah menghitung volume dari limas A dan limas B. Silahkan anak-anak bisa di screenshot soalnya dan dikerjakan di buku tugas lengkap dengan caranya. Itulah tadi materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa paham tentang materi yang Bu Asin sampaikan. Sekian dari Bu Asin, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.